warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat-sahabat Mubadalah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita tiba pada episode yang kelima yang akan membahas buku Qiraah Mubadalah pada bab yang kedua, yaitu tentang gagasan dan konsep Mubadalah, baik makna maupun landasan, yaitu mulai dari halaman 55. Bab ini di dalam buku saya awali dengan sebuah hadis yang sangat penting sekali dan fundamental dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan maupun dalam konteks penguatan, pemberdayaan, dan pemastian hak-hak perempuan dalam Islam, yaitu cuplikan dari khutbah Nabi Muhammad SAW pada saat Haji Wada di Padang Arafah, satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya khutbah ini begitu penting, dinyatakan, disampaikan di khalayak sekitar 10.000 sahabat yang ikut haji bersama Nabi Muhammad SAW. Cuplikan kecilnya adalah istausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanin indakum wa laysa tamlikuna ghairu dzalik. Saya akan membahas makna teksnya terlebih dahulu, lalu kemudian konteksnya. Istausu adalah saling mewasiatkan satu sama lain. Secara struktur bahasa, ini disampaikan kepada publik yang saat itu ada laki-laki dan perempuan. Karena itu kita bisa bilang bahwa ini semua menyeru, menyapa, dan meminta seluruh publik yang hadir pada saat itu, terutama elit-elit laki-laki yang menguasai ruang-ruang sosial, untuk selalu saling mewasiatkan, saling mengingatkan, saling memastikan perbuatan baik. Karena itu ditegaskan khairan, istausu bin nisa'i khairan, saling berwasiatlah, saling berbuatlah, saling membikin norma, kebijakan, dan praktek-praktek sosial bin nisa'i kepada perempuan khairan, hal-hal yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW memproklamasikan pentingnya terus-menerus untuk memastikan perilaku, tindakan, kebijakan, norma yang diberikan, dialamatkan, diarahkan kepada perempuan adalah khairan, untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Tentu saja kebaikan perempuan dan kemanusiaan berikutnya. Mengapa Nabi begitu penting mewasiatkan ini? Nabi memberi alasan sendiri di situ dalam teksnya. Fa innama hunna indakum awanin, bahwa para perempuan itu di antara kalian seringkali dianggap sebagai tawanan. Atau dalam bahasa Lisanul Arab karya Ibnu Mandur, awan di sini bukan sebuah hakikat bahwa perempuan itu tawanannya laki-laki atau suami, tetapi konteks sosial di mana perempuan dianggap, diperlakukan sebagaimana tawanan-tawanan. Karena itu lalu Nabi meminta, karena konteks sosialnya demikian, untuk memastikan perempuan memperoleh kebaikan. Walaysa tamlikuna ghairu dzalik. Kenapa? Karena kita semua tidak memiliki, kata Nabi, hak apapun kecuali untuk berbuat baik kepada perempuan. Ini adalah sebuah teks yang sangat penting, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dalam sunannya, begitupun Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan seperti yang saya sebutkan, ini disampaikan pada Haji Wada. Jadi poinnya adalah wasiat Nabi kepada kita semua dalam struktur sosial manapun, level manapun, keluarga, masyarakat, negara,
untuk selalu berbuat baik kepada perempuan, karena dalam kondisi konteks sosial yang ada, sampai saat ini perempuan tidak diberi ruang yang sama, sehingga mereka mungkin diperlakukan secara diskriminatif, laksana tawanan. Ini adalah pernyataan yang sangat keren sekali, pada saat itu revolusioner tentu saja, dan mengingatkan kita kepada kondisi sosial yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian lahir dan datang atau turun panggilan-panggilan Islam yang secara tegas, kemudian merupakan implementasi dari wasiat kenabian yang disampaikan pada Haji Wada tersebut. Misalnya kita tahu pada saat itu peradaban kemanusiaan dimanapun masih banyak yang tidak menganggap perempuan sebagai manusia. Lalu Quran menegaskan kemanusiaan perempuan dalam surat Al-Hujurat misalnya. Begitupun kita tahu banyak peradaban termasuk di Arab pada saat itu yang tidak menganggap pengetahuan, akal, kesaksian perempuan. Tetapi lalu Quran menegaskan kesaksian perempuan. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan untuk menerima hadis-hadisnya, lalu kemudian para sahabat menerima para perempuan menjadi penyampai, pembawa kabar, pendakwah, ulama perempuan pada masa sahabat. Begitupun hak untuk amal sosial misalnya, atau amal perbuatan, di mana kita tahu banyak peradaban yang tidak menganggap kerja-kerja perempuan. Perempuan tidak dinilai kerjanya, tidak diapresiasi secara sosial, apalagi secara ekonomi. Bahkan dipertanyakan, punya jiwa atau tidak, sehingga perbuatannya dipertanyakan kembali apakah bisa membawanya untuk masuk surga. Quran dengan tegas menyebutkan bahwa semua perbuatan seseorang, laki-laki maupun perempuan, akan diapresiasi oleh Allah dan akan membawanya pada kehidupan yang baik, yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Jadi partisipasi kerja-kerja perempuan itu diapresiasi, dicatat, dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun isu waris, kita tahu pada masa itu perempuan sama sekali tidak punya hak untuk menerima waris karena dianggap tidak mencari nafkah, tidak ikut perang, tidak menjaga kabilah, dan lain-lain. Quran, Islam, Nabi Muhammad dalam berbagai riwayat, dalam berbagai sejarah menegaskan perempuan dibela oleh Nabi untuk memperoleh waris yang tadinya bahkan menjadi barang warisan. Begitupun isu pernikahan, perempuan tidak dianggap, tidak diajak, keinginannya, persetujuannya tidak diperhitungkan. Bahkan ketika menjadi istri juga diperlakukan secara semena-mena. Bisa dicerai kapanpun, bisa dipoligami dengan berapapun, dan diberi pekerjaan yang begitu memberatkan, dan lain-lain. Islam lalu hadir untuk mengatakan pernikahan adalah hak perempuan sebagaimana laki-laki. Sehingga kalau dia tidak rela, tidak mau merasa dipaksa, bisa menggugat, bisa datang kepada Nabi, dan Nabi akan memberi keleluasan dan kebebasan. Begitupun perdagangan seks pada saat itu, Quran tegas mengatakan wala tukrihu fatayatikum alal bigha, bahwa budak-budak perempuan saja tidak boleh dipaksa untuk seks, apalagi orang-orang merdeka, tentu saja diperdagangkan secara seks tentu saja. Lalu kebiasaan mengubur hidup-hidup juga terjadi pada saat itu, dan mungkin terjadi pada saat sekarang, di mana perempuan masih hidup tapi seakan-akan terkubur. Mengapa? Karena tidak boleh nampak, tidak boleh hadir, tidak memiliki hak, tidak punya partisipasi, sehingga wujuduhum ka'adamihim, kehidupan mereka seakan-akan adalah kuburan dan kematian mereka. Ini adalah hadis yang sangat fundamental dan kontekstual, relevan sekali dengan kehidupan kita sekarang, di mana mungkin tantangan kita adalah bagaimana kita mendakwahkan kembali Islam dengan betul-betul
meletakkan perempuan laki-laki sebagai sama-sama subjek. Nah, ini tantangan inilah yang kemudian dijawab oleh berbagai ulama, akademisi, dan pada konteks ini dijawab dengan qiraah mubadalah. Di mana lalu tentu saja qiraah mubadalah ini ingin memastikan perempuan dan laki-laki adalah manusia, memiliki akal, punya kontribusi sosial, ekonomi maupun politik, berhak atas manfaat ekonomi sosial dan yang lain. Begitupun diperhitungkan amal dan perbuatannya, dan juga berhak untuk bahagia dalam pernikahan, dan dipastikan seperti kata Nabi agar selalu memperoleh kebaikan baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun anggota bangsa dan publik dunia. Inilah kira-kira dakwah utama dari qiraah mubadalah itu. Karena itu, lalu saya akan meneruskan dengan apa sih sesungguhnya arti dari mubadalah itu. Jadi, di halaman berikutnya, pada bab kedua ini, setelah menjelaskan tentang teks hadis sebagai fundamental dari qiraah mubadalah, lalu saya jelaskan bahwa mubadalah adalah sebuah kata bahasa Arab dari badala yubadilu, wazan musyarakah, artinya ada dua pihak untuk saling menukar atau exchange. Jadi kata ini kalau dalam fikih klasik biasa digunakan untuk transaksi, tukar-menukar, atau akad. Jadi transaksi ekonomi itu dianggap mubadalah, tetapi juga transaksi lain di mana dua belah pihak saling memberi dan saling menerima, tentu saja yang satu memberi dan satu menerima, atau lalu dua-duanya tentu saja menjadi pemberi dan penerima, itu dianggap sebagai mubadalah. Kalau kita rujuk misalnya, jadi mubadalah itu merupakan wazan musyarakah, saling memberi, saling menerima tadi, tentu saja memiliki makna kerjasama. Kalau kita lihat misalnya Lisanul Arab seperti yang saya sebut karya Ibnu Manzur, seorang ulama bahasa yang wafat pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Begitupun kamus-kamus modern seperti Al-Mu'jam Al-Wasit, itu mubadalah diartikan sebagai tukar-menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak, di mana yang satu mengambil dari yang lain. Tetapi kalau kita lihat dalam kamus Arab Inggris karya Rohi Ba'al-Baki, yaitu Al-Maurid, maka di sana ada beberapa makna yang saya kira sudah mengalami perkembangan penggunaan kata mubadalah itu sendiri. Maknanya diantaranya reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Karena itu saya mengartikan mubadalah sebagai kesalingan, yang jika merujuk kepada kamus bahasa Indonesia, ini artinya adalah timbal balik antara dua pihak yang berelasi. Hanya saja jika mubadalah selama ini mungkin hanya digunakan untuk makna-makna pertukaran yang bersifat material seperti perdagangan dan transaksi, saya menggunakannya pada buku ini untuk makna kesalingan yang bersifat nilai. Artinya adalah ketika seseorang bekerja sama satu sama lain, ketika seseorang berdialog satu sama lain, ketika seseorang mengungkapkan kebaikannya lalu diterima dan yang lainnya mengungkapkan kepada dirinya, maka ini adalah kerja-kerja mubadalah atau kesalingan. Artinya adalah secara umum misalnya kebaikan yang ingin saya terima dari orang lain harus saya berikan kepada orang tersebut, maka ini adalah mubadalah. Begitupun ketika hampir setiap orang tidak ingin mengalami keburukan, maka dia pun janganlah melakukan keburukan itu kepada orang lain. Inilah makna dari mubadalah.
yaitu kesalingan kerjasama atau partnership antara dua pihak. Bisa jadi individu sama individu, masyarakat dengan masyarakat, atau negara dengan negara, atau sebuah entitas dengan entitas yang lain. Nantinya, mubadalah ini pada konteks relasi gender artinya adalah laki-laki dan perempuan, di mana satu sama lain bisa selalu saling memberi, saling menerima, bekerja sama secara setara, dan tentu saja poin yang paling penting dari mubadalah agar bisa kerjasama, setara, saling memberi, dua belah pihak dianggap sebagai subjek. Terutama nanti ketika kita membaca atau memaknai tradisi, teks, dan pandangan-pandangan keagamaan. Jadi jangan sampai nanti ceramah itu sebuah ceramah, sebuah pandangan, sebuah pernyataan keagamaan itu hanya menyasar kepada perempuan, hanya mengontrol kepada perempuan, hanya memaksa kepada perempuan, hanya menertibkan perempuan. Ini artinya berarti perempuan tidak menjadi bagian dari mubadalah. Padahal Islam mengajarkan mubadalah, Quran, hadis, dan lain-lain. Nah, untuk mendakwahkan Islam, kemaslahatan, kebaikan, akhlak mulia, maqasidus syariah dalam Islam, itu penting sekali kesadaran mubadalah agar terjadi relasi kerjasama, kesalingan, dan keadilan. Maka kita perlu menjelaskan kembali konsep-konsep besar dalam Islam ini, terutama tafsir Quran, hadis, fikih, dan lain-lain, dengan kesadaran lelaki dan perempuan sebagai subjek. Bagaimana ini dilakukan? Sebelumnya, nanti kita akan lihat terlebih dahulu sejauh mana Al-Quran dan hadis telah mencatat visi-visi atau gagasan-gagasan mubadalah. Yaitu gagasan bahwa pertama, adanya kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, laki dan perempuan disebut sebagai subjek dalam teks-teks Islam, Quran maupun hadis. Tentu saja, kesalingan dan menempatkan perempuan sebagai subjek adalah medium atau perantara untuk memastikan gagasan lebih besar lagi tentang akhlak mulia dan kemanusiaan, partisipasi, kemudian apresiasi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira penjelasan dari sebuah teks hadis yang sangat fundamental yang perlu kita rujuk selalu dalam kesadaran kita sehari-hari tentang relasi laki-laki dan perempuan. Saya bacakan kembali. Istausu bin nisa'i khairan fa innamahunna awanin indakum wa laysa tamlikuna ghaira dzalik. Ini adalah pernyataan Nabi pada saat haji wada. Istausu, saling berwasiatlah kalian semua, bin nisa'i, kepada perempuan, khairon, untuk kebaikan. Nah, karena perintah Nabi itu agar kita selalu berbuat baik kepada perempuan, maka tentu saja kita perlu bertanya kepada perempuan. Jangan kita yang memutuskan, menentukan apa kebaikan bagi perempuan itu. Kita dalam arti laki-laki atau pengambil kebijakan. Jadi kita perlu bertanya, kita perlu riset, kita perlu melihat, kita perlu mendalami pengalaman-pengalaman perempuan, sehingga kemudian apa yang kita lakukan betul-betul untuk kebaikan perempuan. Jadi ada kesadaran tentang pentingnya mengajak perempuan untuk mendefinisikan kebaikan tersebut. Yang kedua, ada kesadaran tentang kemungkinan perempuan akan mengalami kondisi dijadikan tawanan. Kalau dalam bahasa sekarang akan didiskriminasi atau menjadi korban kekerasan. Kesadaran ini penting untuk memastikan mubadalah nanti betul-betul bekerja secara maksimal, yaitu memandang, mempertimbangkan dua kondisi yang sering disebut oleh Bu Nyai Nur Rofiah sebagai
kondisi biologis dan sosiologis, di mana perempuan dalam banyak pengalaman masyarakat itu ketika perempuan mengalami kondisi biologis seperti menstruasi, lalu hamil, lalu melahirkan, dan seterusnya, itu akan menjadi orang yang tidak diperhatikan seperti tawanan. Gizinya, makanannya, istirahatnya, mungkin akal, pikiran, pengetahuan, layanan, fasilitas, dan lain-lain. Begitupun kondisi sosiologis, di mana perempuan lalu akan mungkin mengalami kekerasan yang bisa jadi tidak dialami oleh laki-laki karena jenis kelaminnya. Nah, hadis ini sudah merangkum itu semua, merangkum tentang pentingnya berbuat baik kepada perempuan dan pentingnya kesadaran kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, baik karena biologis maupun sosiologis. Jadi konsep besarnya Mbak Nurfiah itu sudah tersebut dalam semangat teks hadis yang saya bacakan itu. Nanti hadis ini tentu saja kalau dibaca secara qiraah mubadalah, ini bukan soal perempuan, tetapi soal orang yang diremehkan, orang yang dikecilkan, orang yang direndahkan, orang yang mungkin dijadikan tawanan oleh kita padahal mereka bukan tawanan. Orang yang direndahkan oleh kita padahal mereka bermartabat. Manusia tentu saja memiliki martabat sebagai manusia yang terhormat, khalifah Allah fil ard. Karena itu hadis ini jika dibaca secara mubadalah, maka tentu saja untuk semua orang tentang semua orang, tidak hanya untuk laki-laki tentang perempuan. Jadi bisa jadi nanti ada kondisi di mana perempuan justru yang memegang kendali. Mungkin belum sifatnya masif, tapi dalam sebuah relasi tertentu, suami istri bisa jadi ada keluarga yang justru perempuan yang pegang kendali, punya otoritas, punya uang, pintar, dan lain-lain, dan sangat mungkin menjadikan suaminya sebagai tawanan. Ini juga menyalahi hadis. Nah, karena itu mubadalah memanggil semua pihak, laki-laki maupun perempuan, ketika berelasi dengan orang lain, agar berelasi secara kerjasama, kesetaraan, keadilan. Apa yang baik lakukan bersama, apa yang buruk hindarkan bersama. Itu dulu, nanti kita akan lanjutkan episode berikutnya tentang gagasan mubadalah dalam Al-Quran maupun hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.